Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita waktu New Jersey ya, yang sudah 2 malam kita atau ya 2 malam kita tidak bersama-sama oleh sebab, sebagian dari jemaat kami ada pergi ke, melihat apa ya, daun-daun yang berubah warna yang ada di Vermont maupun New Hampshire. Oleh sebab itulah kami tidak sempat bersama-sama dengan Anda pada hari Sabat malam penutupan Sabat maupun hari Minggu malam yang lalu. Baik, tapi kita bersyukur saat ini kita kembali dapat mempelajari bersama firman Tuhan. Baik, untuk memulaikan kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy yang akan berdoa bagi kita dari California. Silakan, Dek. Tentunya kita bersyukur kepada anak-anak muda kita dari Pemuda Advent Jemaat Bogor yang telah memberikan satu lagu pujian yang indah yang telah dibawakan oleh mereka dan kita telah mendengar dan diberkati bersama oleh lagu pujian tersebut. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy, silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala kepujian dan hormat, kebesaran, kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Engkaulah Allah kami yang patut kami puji dan kami besarkan. Kembali kami datang kepadamu, Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih, Tuhan. Untuk kesempatan lagi kami bisa bersekutu bersama-sama. Engkau sudah mengembalikan pendeta dengan seluruh jemaat Fisdak kembali dari trip mereka, Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa kembali bersama-sama untuk belajar firman-Mu.
Semua itu adalah berkat dan kasih kemurahan-Mu. Juga untuk saudara kami Jane yang sudah selesai operasi Tuhan, Engkau sudah turut campur tangan. Kami memuji, kami membesarkan Engkau untuk kebaikan, untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu untuk penyembuhan yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Curahkan juga Roh Kudus-Mu kepada Pendeta Rantung, juga Roh Kudus-Mu kepada kami semua Tuhan, supaya firman-firman yang begitu banyak kami dengar boleh berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Curahkan juga kasih-Mu Tuhan, supaya dengan kasih itu kami bisa mengasihi Engkau, kami bisa mengasihi sesama kami, semuanya untuk kepujian dan kebesaran nama-Mu. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak pada Saudari Lucy yang telah berdoa bagi pembukaan acara kita dan telah mendoakan secara khusus saudari kekasih kita, Saudari Jane Ronunuwu yang baru selesai menjalani operasi. Mari kita terus berdoa bagi Jane agar pemulihan yang sempurna dari surga dapat menjadi bagian Jane ya. Saya juga agak tersentuh dengan doa yang dibawakan oleh Saudari Lucy karena dia menyebutkan kata mengasihi Allah kita dan juga mengasihi sesama. Saya tidak atur apa yang akan saya katakan di bagian tambahan malam hari ini, tetapi itulah yang telah dibawakan oleh Saudari Lucy. Saya percaya Roh Kudus telah menyatukan doa tadi dengan pembahasan yang kita akan bahas pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita. Ya, pada saat ini kita memasuki pelajaran yang ketiga ya. Kita akan memasuki pelajaran yang ketiga dan judul dari pembahasan kita adalah perjanjian yang kekal, perjanjian yang kekal. Jadi ini pada saat ini sudah di hari Senin waktu New Jersey ya. Kita akan membahas tentang perjanjian dan Israel ya. Perjanjian dan Israel. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membacakan ya. Saya akan membacakan bacaan sekolah sahabat kita yang akan menuntun kita pada acara ibadah ini. Ayat Ulangan Fatsalnya yang ke-9 ayat 5 membuka pelajaran sekolah sahabat kita dengan menyatakan bahwa bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu maka engkau masuk menduduki negeri mereka, kata Tuhan yang berfirman kepada umat-umat Israel yang saat itu sudah siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena jasanmu, bukan karena kebenaran hatimu, bukan karena engkau itu orang benar. Kalian itu orang benar, bukan. Engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan, kejahatan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ulangan 9 ayat 5. Lihat juga Ulangan 9 ayat 27. Bagaimana kenyataan dari ayat-ayat dalam perjanjian ini? Dalam perjanjian atau the covenant, kata janji itu the covenant, dinyatakan dalam ayat ini. Dengan kata lain, mereka mendapatkan apa yang dijanjikan itu bukan karena sesuatu yang telah mereka lakukan, tapi karena Tuhan sudah berfirman kepada apa? Kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan kata lain, mereka itu tidak punya apa-apa. Orang-orang Israel itu yang baru keluar dari Mesir, yang keluar dari Mesir dan hendak masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak punya apa-apa. Mereka bagaikan orang yang mendapatkan warisan rumah dari orang tua mereka atau warisan rumah dari anggota keluarga mereka. Mereka tidak punya uang sama sekali, tapi tiba-tiba dihibahkan. Jadi seperti itulah orang-orang Israel yang hendak masuk ke tanah Kanaan. Mendapatkan apa? Mendapatkan warisan oleh sebab apa yang sudah dimiliki oleh orang tua mereka atau nenek moyang mereka, yaitu janji yang Allah berikan kepada orang tua tersebut. Ya, disinilah perjanjian kasih karunia itu terlihat. Allah bekerja bagi mereka. Meskipun kesalahan terus-menerus terjadi. Nanti kita akan, bagian tambahan kita akan membahas bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa ini. Seringkali kita
memiliki kesalahan-kesalahan yang terus-menerus terjadi. Dan hal ini tentunya harus menjadi cara bagaimana Injil itu bahkan bekerja di zaman ini. Ya. Dan itu karena janji yang dibuat kepada para bapa sehingga kasih karunia Allah diberikan kepada keturunan mereka yang akan datang. Itulah sebabnya tidak ada jasa mereka, tidak ada kebenaran mereka, tapi karena janji yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Dalam urusan Musa dengan umat yang kepada mereka telah diberikan janji-janji perjanjian secara keseluruhan, dia sering merujuk kembali pada janji-janji yang dibuat kepada para bapa sebelumnya, ya. Bacalah Keluaran 2:24, Keluaran 6 ayat 7 dan Keluaran Imamat 26 ayat 42. Apa yang sedang dikatakan di sini yang menolong untuk menunjukkan bagaimana cara kerja dari janji-janji perjanjian tersebut. Ya. Keluaran 2:24, Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bangsa ini di Mesir, mereka menderita karena perbudakan di Mesir. Tapi pada saat mereka mengerang, pada saat mereka mengeluarkan keluh kesah mereka, Allah mengingat perjanjiannya. Ya, bukan karena Allah melihat mereka saja, tapi mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Keluaran 6 ayat 7. Imamat 26 ayat 42 katakan, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang merupakan simbol kasih karunia Allah yang menyelamatkan adalah juga berdasarkan pada perjanjian yang Tuhan telah buat kepada para bapa mereka. Artinya, bahkan sebelum mereka menerima perjanjian itu atau sebelum penerima perjanjian itu dilahirkan, janji-janji telah dibuat untuk kepentingan mereka. Allah telah membuat janji mulai dari Adam dan Hawa, ya. Dan janji Allah itu tidak pernah berkeputusan. Yang masalah itu adalah umat-umat manusia yang dijanjikan perjanjian tersebut. Kita yang seringkali berubah, tapi Allah tidak berubah. Allah telah menjanjikan akan untuk kepentingan mereka, dan Allah memastikan perjanjian itu untuk terjadi, ya. Jadi bukan melalui perbuatan baik mereka yang secara sederhana demikian, mereka menerima kelepasan yang dijanjikan bukan karena perbuatan baik mereka, melainkan Allah yang lakukan bagi mereka melalui mujizat-mujizat dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa Exodus atau keluarnya bangsa itu dari Mesir. Tentu saja hal itu tidak berakhir di sana. Mereka keluar dari Mesir dan kemudian mereka kemana? Ya, tentu saja mereka ke Sinai, ya, di mana perjanjian dengan mereka itu secara resmi Allah buat. Ya, Allah cuma ingat perjanjian dengan nenek moyang mereka, tetapi kepada mereka perjanjian di Sinai, ya, perjanjian dengan umat Israel itu Allah buat dengan mereka secara resmi. Kita lihat dalam Keluaran 20. Dan bagaimana itu? The Code of Covenant. Perjanjian Allah sudah buat, lalu apa yang akan menjaga perjanjian tersebut? Apa kira-kira boleh dikatakan persyaratan agar mereka itu tetap menjadi anak-anak perjanjian, agar supaya mereka tetap menjadi umat-umat Tuhan yang bebas daripada masalah-masalah yang seperti yang sebelum mereka telah alami. Jadi apa caranya? Ya, itulah sebabnya Allah memberikan the Code of Covenant, kode-kode perjanjian, yaitu 10 firman-Nya yang merupakan instruksi arahan Allah, ya, untuk supaya mereka mengasihi Allah dengan segenap hati mereka dan mereka mengasihi sesama seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Jadi, dan pelajaran kita juga katakan, ya, dan pusat dari perjanjian itu adalah Injil dan hukum, yaitu 10 perintah Allah, di mana mereka dipanggil untuk menurut, sebuah manifestasi dari hubungan yang menyelamatkan dengan Tuhan yang telah menembus mereka, itu Injil, ya. Jadi Tuhan sudah selamatkan mereka. Tapi bagaimana setelah mereka selamat, mereka tetap berada di dalam keselamatan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan 10 arahannya, 10 instruksinya, ya, arah jalan yang harus mereka lalui. Karena itu, berulang-ulang dalam kitab Ulangan, mereka dipanggil untuk menurut hukum itu sebagai bagian dari perjanjian mereka yang telah disahkan di Sinai. Satu pertanyaan bagi kita saat ini. Peran apa yang seharusnya hukum Allah lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Peran apa?
yang hukum Allah seharusnya lakukan dalam kehidupan kita. Kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia, kita bukan menurut hukum supaya selamat, tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita sudah diselamatkan, maka kita menuruti apa ya? Hukumnya, supaya kita tahu mana kehendak Allah. Mana kehendak Allah adalah bagi kita, mana yang baik bagi hubungan kita dengan Tuhan, dan mana yang baik dengan hubungan kita dengan sesama ya. Dan mengapa? Pertanyaannya. Mengapa hukum itu sangat penting dalam pengalaman kita dengan Allah? Jadi Allah telah memberikan standar. Allah telah memberikan standar kehendaknya dalam kehidupan kita. Ini yang Allah mau. Allah mau agar jangan ada ilah lain di hadapan kita. Allah mau agar kita jangan membuat patung dan menyembah patung tersebut. Allah mau agar kita tidak menyebutkan nama Allah, nama Tuhan itu dengan sia-sia. Allah mau agar kita memiliki satu hari di mana kita dapat berbakti kepadanya. Dan Allah mau supaya kita memiliki hubungan yang langgeng dengan sesama, maka kita menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita, kita hormati mereka. Kita tidak membunuh sesama kita tidak mencuri, kita tidak berzinah, kita tidak bersaksi dusta atau mengingini segala sesuatu milik mereka. Itulah yang penting, yang Allah ingin supaya kita lakukan sebagai umat-umat yang telah diselamatkannya. Dia sudah berikan standar, tapi poinnya adalah, adakah kita mau memilih? Seperti Allah menempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah juga memberikan kepada kita 10 instruksinya, mana yang baik untuk kita lakukan. Dan kalau kita tidak lakukan, itu adalah satu kejahatan yang mungkin telah menjadi pilihan kita. Jadi dengan kata lain, life is about choices. Kehidupan itu adalah berdasarkan apa ya? Pilihan-pilihan. Ada pilihan yang tadinya kita pikir baik, waduh saya rindu dengan barang orang lain ini. Jadi apa yang saya harus buat? Ya kalau saya tidak bisa bekerja dapat, mungkin saya bisa ambil, saya bisa curi barang tersebut. Apa akibatnya? Seringkali kita pada saat ketangkap ataupun kemudian kita ada penyesalan-penyesalan. Some we regret. Ada hal-hal pilihan-pilihan yang kita buat, gantinya kita cemburu, kita buat aja yang terbaik. Kita tidak melihat apa yang harus bersaing dengan mereka, tapi kita buat yang terbaik, dan pada akhirnya ini rupanya hal yang tadinya dimiliki oleh orang lain, ternyata saya juga dapat miliki. Mungkin dari segi material ya, dalam poin material. Tapi itulah yang kita lihat, ada hal yang dapat kita kita dapat banggakan. Dan khususnya adalah kebanggaan dari hal-hal kerohanian ya. Kita memiliki kehidupan yang damai. Kita sering melihat orang, kenapa hidupnya itu sepertinya tenang dengan Tuhan. Pada saat kita juga berhubungan dengan Tuhan, kita juga memiliki hal yang sama. Itu menjadi satu hal yang dapat kita banggakan. Jadi, some we regret, some we are proud of, some will haunt us forever. Tapi ada hal-hal yang membuat kita aduh saya dulu berbuat dosa. Jadi itu menjadi satu momok bagi kita. Satu momok tersebut. Tapi the message is, menurut Graham Brown, tapi pekabarannya adalah apa? Kita adalah apa yang kita telah pilih untuk menjadi. Jadi pilihan-pilihan kita itu apa? Menentukan keadaan kita. Tapi inilah manusia ya. Seringkali kita sering mendengar istilah nasi sudah menjadi bubur karena kita tidak membuat pilihan yang tepat. Kita tidak membuat pilihan yang tepat. Ada satu artikel ya di Very Well Mind ya. Kenapa orang-orang dikatakan membuat pilihan-pilihan yang salah? Kenapa orang-orang membuat pilihan yang salah? Kenapa? Karena kebiasaan kita untuk seringkali kita dapatkan dua pilihan, mana yang kita harus pilih, dan seringkali pilihan tersebut kita harus pilih secara cepat. Ya, kita harus banyak hal. Kita mana ini keluar, mau ke kiri atau ke kanan, mau exit yang ke-7 atau exit ke-8. Seringkali kita harus mengambil keputusan-keputusan yang cepat. Jadi kita memiliki satu terminologi ya, bahwa otak kita dikatakan ya, otak kita memiliki apa yang dikenal dengan istilah cognitive shortcuts. Ya, cognitive shortcuts namanya heuristik. Heuristik inilah yang kita ini yang saya akan ambil ya. Ini yang saya akan pilih, ini yang saya akan buat ya. Jadi kita tidak pikir panjang dengan kata lain, karena kita dihadapkan dengan satu hal yang harus kita harus kita jawab seketika ya, secepat mungkin. Jadi the cognitive shortcut yang dikenal nama heuristik itu membantu kita untuk melihat mana ini yang paling enak untuk saya saat ini, yang mana yang paling menyenangkan, yang mana yang paling saya rasa saat ini paling baik. Itulah yang kita pilih, dan seringkali itu dapat menyebabkan menyebabkan kita menyesal kemudian. Atau yang kedua, poin kedua, kenapa kita seringkali membuat pilihan-pilihan yang salah? Karena kita seringkali membuat perbandingan yang Yang ternyata salah.
membuat perbandingan yang ternyata salah. Misalnya ada orang pikir, waduh di Amerika ini rata-rata ya, ada yang lebih ya, ada yang kurang. Tapi rata-rata orang pikir, wah dapat $3.000. Wah, kalau 3.000 Amerika dolar itu dikali saat ini, hari ini rupiah itu 14.200 ya. Wah, itu berarti 42.600.000 rupiah per bulan. Waduh, besar sekali. Saya mungkin di Indonesia hanya 10 juta. Di Indonesia hanya 10 juta. Nah, kita dipikir, wah, oleh sebab itulah mari kita apa? Mari kita tinggalkan suami, istri, atau keluarga kita. Mari kita pergi sendirian dulu ke Amerika untuk bekerja dan lain sebagainya. Ya kita pikir, karena kita mau cari yang 42 juta itu tersebut. Pergilah kita ke Amerika, tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, bukan hanya bahwa kita dapati ternyata $3.000 itu untuk standar Amerika itu mungkin nggak besar-besar sekali ya. Karena ada harus bayar apartemen, bayar mobil, dan lain sebagainya. Banyak sekali bil-bil yang harus dibayar. Tapi begitu. Yang lainnya adalah mungkin di Indonesia kita memiliki kebersamaan di dalam jemaat, keluarga kita lengkap, masuk gereja sama-sama. Tapi karena kita pergi sendirian mungkin ke Amerika, ya agak terpisah, akhirnya ya tidak semua ya, tidak semua, ada 1-2 saya pikir dari ribuan ya. Yang kemudian terpengaruh dengan kehidupan kebebasan yang begitu hebat yang ada di Amerika. Akhirnya apa? Akhirnya suatu waktu ya keluarga jadi hancur dan lain sebagainya. Jadi karena adanya apa ya? Perbandingan, dua perbandingan yang kita pikir benar, menarik, tetapi sesungguhnya itu adalah perbandingan yang salah. Kita tidak bisa mengukur kebahagiaan itu dengan uang, saudara. Walaupun di Amerika mungkin uangnya lebih sedikit daripada di Indonesia, tetapi saya tahu begitu banyak di antara kita yang mau berkata bahwa kebahagiaan dalam Tuhan, kebahagiaan dalam keluarga itu lebih indah daripada uang yang besar sekalipun. Jadi itu poin yang kedua ya. Kita sering kali membuat keputusan yang salah karena perbandingan yang salah yang kita buat. Dan yang ketiga, sering kali kita pikir, oh kita optimistik, nggak apa-apa lah saya ke Amerika. Saya nggak apa-apa, biar saya cuma sendiri, kasih tinggal istri atau suami atau anak-anak dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Ya saya akan usahakan ini, saya akan usahakan kirim mereka uang dan lain sebagainya. Kembali saya usahakan mereka datang kembali ke Amerika, datang maksudnya ke Amerika dan lain sebagainya. Seringkali kita sangat optimistik, tetapi pada saat kita dihadapkan dengan situasi yang baru, dengan tantangan-tantangan yang baru, maka seringkali kemudian yang dapat kita dapati adalah bahwa pilihan kita tersebut ternyata adalah pilihan yang salah. Dan kita apa? Regret, kita menyesal, kita ingin kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang kita telah buat di masa yang lalu. Satu artikel yang menarik ya dari Homewood. Saya sudah pernah sering bawakan ini, ilustrasikan pernah maksud saya. Di tahun 1997 ada satu editor dari Small Magazine namanya Backwood Home Magazine ya. Dia sudah hampir mempublish, publisher itu sudah hampir magazine ini, majalah ini sudah hampir dicetak, tapi mereka dapati masih ada satu tempat yang kosong. Jadi diberikanlah kesempatan kepada editor pada saat itu yang minta kepada sahabat, kamu mau taruh apa? Mau taruh advertensi lah, kalau kamu mau taruh advertensi. Oke. Temannya daripada editor itu kata, oke. Nama teman tersebut adalah John Silveira. Lalu John Silveira, ini yang dia tulis di kolom yang masih ada sisa daripada kosong, ya diisi aja. Dia tulis apa? Dibutuhkan, wanted, dicari. Apa yang dicari? Seseorang yang akan berjalan bersama-sama atau akan pergi. Go back in time. Pergi bersama saya ke masa yang lampau. Ya, this is not a joke. Ini bukan prank. Ini bukan canda. Ya, ini bukan joke. Ya, P.O. Box 322 Oakview, California 93. Ya, jadi tulis siapa itu yang suka untuk kembali ke masa lampau. Maka tulis surat kepada saya. You will get paid after we get back. Anda akan dibayar setelah Anda bisa kembali ke masa lalu dan balik kembali ke saat sekarang ini. But must bring your own weapons. Anda harus bawa senjata Anda sendiri. Kenapa? Karena safety not guaranteed. Keselamatan Anda itu tidak dapat dijamin. Oleh sebab itu bawa senjata Anda. I have only done this once before. Jadi penulis ini katakan apa? John Silveira katakan, saya hanya pernah kembali ke masa lampau itu hanya satu kali. Tapi saya ingin undang siapa saja yang dapat pergi bersama-sama dengan saya. Waduh, begitu banyak orang langsung tulis ke P.O. Box tadi, ke P.O. Box 322 di Oakview, California 93022. Banyak sekali. Dan ini yang dikatakan oleh John Silveira yang tulis advertensi tersebut ya. Banyak sekali surat-surat orang yang datang untuk memperbaiki tragedi-tragedi masa lalunya. Begitu banyak orang di penjara ingin agar supaya mereka kembali ke masa lampau, supaya mereka dapat mencegah berbuat kejahatan ya.
yang supaya mereka mencegah perbuatan kejahatan supaya mereka tidak masuk penjara, atau mereka ingin kembali ke masa lampau untuk mencegah jangan sampai istri, suami atau anak mereka itu berangkat mungkin di mobil dan kecelakaan di mobil dan harus meninggal pada saat itu. Jadi pada saat ini dia katakan apa? John Silvera katakan pada saat saya membaca satu demi satu surat orang-orang yang minta supaya bisa kembali ke masa lalu itu sangat apa? Menghancurkan hatinya. Saya hampir tidak dapat membaca surat tersebut. Saya John Silvera katakan saya merasa sangat malu karena telah membuat apa? Lelucon tersebut di surat kabar tersebut. Saya tidak pikir bahwa apa yang saya tulis advertensi tertulis tersebut telah memberikan pengharapan kepada banyak orang yang menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu mereka. Jadi inilah kita lihat ya, begitu banyak kesalahan-kesalahan masa lalu kita yang telah kita buat ya. Yang kalau saja jujur saja kita semua termasuk saya karena Tuhan kalau bisa saya kembali ke masa lalu. Kalau bisa saya kembali ke masa, tapi tidak ada yang dapat terjadi, tidak ada yang dapat kita lakukan. Selain menghadapi apa yang dapat kita lakukan sekarang, kita tidak bisa melupakan, kita tidak bisa merubah yang sudah lalu, tapi kita bisa melakukan apa yang dapat kita lakukan sekarang dan yang akan memberikan hasil di masa depan yang kita tidak akan sesali. Ya. Dan ini terjadi kepada Yakub yang kita tokoh yang disebutkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya. Dia telah membuat kesalahan sejak dalam kandungan ya pada saat dia lahir. Saya sudah pernah singgung ini ya. Kakaknya Esau yang hampir kembaran, tapi Esau keluar lebih dahulu. Tapi pada saat Esau mau keluar, kejadian 25 ayat 26 katakan keluarlah adiknya itu apa yang dibuat oleh Yakub. Yakub pegang tumit kakaknya Esau supaya jangan duluan dengan kata lain ya. Jadi Esau namanya adalah make Bruce rough ya, kasar, kuat ya. Esau dari kata Asyah. Tapi kata Yakub ini dari kata Ekef yang berarti tumit. Kenapa? Karena nama Yakub itu berhubungan dengan tumit. Kenapa? Karena dia hendak menarik tumit kakak. Jangan kamu duluan dong. Saya yang mau lebih dulu. Dia segala sesuatu itu saya, dan saya. Dan bukan itu saja. Dia bukan hanya memiliki kesalahan sejak dalam kandungan. Dia membuat kesalahan terhadap anggota keluarganya. Kakaknya yang dalam keadaan lapar. Dia hak sulunganmu dong. Kasih dulu ke saya. Kan itu kan gimana ya? Biasanya kalau orang anggota keluarga kita mau makan, ya nggak usah tanpa syarat lah kita kasih. Tapi dia trickery sekali ya, penipu sekali. Dia suka untuk apa? Menjebak kakaknya tersebut. Dan bukan hanya kakaknya itu ya. Kakak yang lapar dan juga ayah yang hampir buta. Ayah yang hampir buta itu dalam Kejadian 27 itu telah ditipu ya. Jadi masalah dengan Yakub kita ini adalah dia selalu mementingkan diri sendiri, self-centeredness. Itulah seringkali kita lihat ya. Kenapa kita buat keputusan-keputusan yang salah? Pada saat kita buat keputusan yang salah, kita tidak pikir Tuhan dan kita tidak pikir sesama. Kita pikir mana yang bagus buat saya, mana yang bagus enaknya buat saya. Kita secara cepat kita pikir dan kita ambil keputusan tersebut. Nggak pikir kira-kira jangka panjangnya untuk anggota keluarga saya ini apa. Yang penting saya kalau saya bisa berhugel dengan mantan pacar dan lain sebagainya, nggak peduli istri dan anak-anak. Tapi panjang urusannya bisa jadi apa ya? Penyesalan yang begitu hebat. Nah, bagaimana mengobati kesalahan tersebut ya? Kita lihat dari kisah Yakub, dia mengobatinya dengan berekonsiliasi dengan Allah. Jadi pada saat dia kembali sebelum dia berekonsiliasi, berdamai dengan Esau kakaknya, dia pertama-tama berdamai dengan Allah, dia bergumul dengan seorang lalu apa ya? Lalu kemudian jangan dia bergantung. Tadinya dia kalau dia bergumul dengan kakaknya dan ayahnya dia yang jadi menang terus, dia tipu-tipu tuh kakaknya. Tetapi pada saat dia bergumul dengan utusan surga ini, dia hanya bisa bergantung. Dia kalah, pangkal pahanya itu patah ya. Pangkal paha. Jadi dari orang yang berfokus kepada diri sendiri, Yakub, apa yang terjadi setelah dia bergumul? Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. Yakub yang berhubungan dengan tumit, orang yang mau ambil-ambil, yang mau grabbing, mau ambil-ambil milik orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kamu bukan lagi orang yang berfokus pada dirimu sendiri, tetapi namamu adalah Israel. Sebab engkau telah bergumul. Dan kata Israel dari dua kata ya, Yisrael dari kata syarah dan el ya. Syarah dan el yaitu berfokus ya, dia God strive. Sekarang dia bergumul dengan Allah. Tadinya dia bergumul untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya, tapi sekarang dia fokus. Namanya yang menjadi karakternya adalah ada Allahnya, ada Allah di dalam kehidupannya. Dan setelah
Setelah Yakub berrekonsiliasi dengan Allah, dia kemudian berrekonsiliasi dengan kakaknya, dengan sesama. Kejadian 33 ayat 10 katakan, tetapi kata Yakub pada saat dia bawa persembahan, tadinya dia minta, dia mau dapat apa? Hak kesulungan supaya harta benda keluarganya itu dapat kepadanya. Tapi pada saat setelah dia bergumul dengan Allah, dia bertobat, dia memiliki satu perubahan kehidupan, dia memberikan persembahan yang banyak kepada Esau. Dan dikatakan apa? Jangan tolak persembahanku, jangan kiranya lebih. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihatmu, kamu adalah bagaikan serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Jadi inilah kita lihat bagaimana rekonsiliasi dengan Allah itu memberikan juga rekonsiliasi dengan sesama. Dia gantinya sekarang fokus kepada cinta diri, dia sekarang cinta Allah. Mau bergumul dengan Allah dan mau apa? Bersahabat dengan sesama. Dan inilah bukan inikah kira-kira kasih tersebut ya? Kasih ya. Guru, Matius 22:37 sampai 40 kata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi kalau kita berbicara, waduh kita sekarang ini berada dalam zaman kasih, bukan lagi zaman hukum. Ya, kita lihat di sini, hukum itu adalah kasih itu adalah dimanifestasikan apa ya? Itu manifestasi dari apa ya? Hukum Tuhan ya. Kalau kita mengasihi Allah dengan tidak memiliki ilah lain, tidak membuat patung, tidak menyembah Allah, itu adalah manifestasinya apa ya? Itu adalah manifestasi daripada kasih kita kepada Tuhan. Apa manifestasi dari kasih kita kepada sesama? Kita tidak mencuri, kita tidak membunuh, kita tidak berzina, kita tidak mengingini milik orang lain, kita menghormati orang tua kita. Itulah manifestasi daripada kasih apa ya? Sesama. Jadi arti daripada mengasihi Allah itu menuruti kehendak Allah atau memenuhi kebutuhan Allah ya. Artinya adalah apa? Penurutan, kita menurut. Sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan, maka kita diberikan kepada kita apa ya? Kita berada kepada satu kesempatan untuk memiliki kasih kepada sesama dengan bagaimana caranya? Menuruti kehendak Allah. Ya, menuruti kehendak Allah. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Dan kalau kita lihat, hukum itu bukan, sering saya sudah pernah waktu lalu ya, hukum itu bukan hukuman ya, tapi hukum Allah itu membawakan apa ya? Kebahagiaan, kemerdekaan. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9, Yakobus 1:25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, bukan hukum yang menghukum. Tapi hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melakukannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan bahagia oleh perbuatannya. Saudara dan saya tidak akan pernah menyesal. Tidak akan pernah menyesal pada saat kita memiliki kebahagiaan ini. Bagaimana? Pada saat kita menuruti hukum Allah dengan kuat kuasa yang Tuhan berikan. Sebagai kesimpulan, bukan kesimpulan ya, tambahan untuk di bagian penutup. Ada satu artikel yang sangat menarik yang menyatakan bagaimana orang sampai seringkali menyesal. Jadi pada saat ini adalah seorang nurse ya, dia seorang nurse Kristen yang dia mencatat kira-kira pada saat pasien-pasien yang hendak mati, nurse ini coba untuk berdiskusi dengan mereka. Dia tanya kira-kira apa yang ingin engkau lakukan di saat-saat terakhir menjelang kematianmu. Apa kira-kira yang penyesalan-penyesalan yang engkau sudah engkau miliki. Dan ini dia berikan tujuh penyesalan yang sering kali terjadi dan juga ayat-ayat yang bisa Anda lihat ya. Bagus sekali artikel ini. Dikatakan apa? Dikatakan bahwa pertama, orang-orang yang menjelang mati, pada saat menjelang kematian mereka sudah tidak ada harapan lagi karena mungkin kanker stadium keempat dan lain sebagainya. Maka penyesalan yang pertama dari 7 adalah saya berharap I would have been myself instead of trying to blend in with the crowd. Saya bisa lebih memiliki be myself. Saya menjadi diri saya sendiri dalam arti saya memiliki integritas, bukannya ikut-ikutan dengan ikut-ikutan dengan orang lain. Tapi lebih memiliki integritas. Kalau saya adalah orang Kristen, saya adalah orang Kristen. Jangan berpura-pura
tidak kenal kekristenan pada saat saya bersama-sama dengan orang lain. Jadi menjadi diri saya sendiri. Kalau saya adalah anak-anak Tuhan, maka saya akan berpegang teguh sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, ya, saya berharap, penyesalannya, banyak orang ya takut dikatakan apa? I wish I would not have allowed fear to dictate my decision. Saya seringkali mengambil keputusan yang oleh sebab rasa takut. Saya takut orang tidak senang dengan saya. Saya ambil keputusan ini karena saya takut nanti kesempatannya hilang dan lain sebagainya. Jadi banyak kali kita mengambil keputusan karena adanya takut dan bukan karena prinsip-prinsip Tuhan. Ya, bukan karena adanya prinsip. Berarti saya takut gimana ini kalau saya tidak kerja hari Sabat, aduh gimana nanti keluarga saya itu akan bagaimana nanti keadaan mereka dan lain sebagainya. Jadi rasa-rasa takut itulah yang menyebabkan seringkali kita membuat satu keputusan yang kemudian kita sesali. Yang ketiga, I wish I would have made my faith a bigger priority. Yang ketiga, saya berharap ya sesungguhnya kalau saya bisa kembali di waktu yang lampau, saya mengutamakan iman saya, hubungan saya dengan Tuhan itu sebagai satu prioritas yang besar dalam kehidupan saya. Tapi saya sudah lupakan Tuhan, jadi itu saya menyesal sekali saya lupakan Tuhan. Ini yang keempat. Dikatakan, I wish, orang-orang yang hampir mati ini katakan apa? I wish, saya berharap saya telah dapat pada saat dulu ya menjadi suami atau istri yang lebih baik. Ya, menjadi suami atau istri yang sayang-sayang, ya, tidak sedikit-sedikit tersinggung, tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit kasar dan lain sebagainya. Tapi I would have been a better husband or wife. Jadi seringkali pada saat kita menjelang kematian kita, mungkin itu yang kita akan ingat. Waduh, saya terlalu bersalah kepada istri. Saya bersalah kepada suami dengan perkataan-perkataan saya, dengan tindakan-tindakan saya yang kasar dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Jadi banyak orang yang menjelang kematiannya inilah yang mereka menyesal, penyesalan mereka terbesar. Jadi lalu berikut yang kelima, I wish I would have been a better mom or dad. Bukan hanya kepada pasangan mereka, tapi bagaimana saya mendapat menjadi orang tua yang lebih baik kepada anak-anak saya. Jadi poinnya adalah kita lihat sini bagaimana penyesalan-penyesalan itu karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan karena kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Bukan karena kita tidak punya uang. Aduh, tidak ada yang katakan, aduh saya berharap saya bekerja double atau triple atau 4 kali supaya saya dapat banyak uang. Waktu saya masih kuat. Oh, nggak ada seorang pun yang berbicara seperti itu. Bahkan mereka menyesal karena mereka terlalu banyak bekerja sampai anak-anak mereka itu sampai anak-anak mereka itu tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi itulah penyesalan mereka yang kelima. Yang keenam, ya. I wish I would have been a better friend. Saya berharap saya dapat menjadi seorang sahabat yang baik. Saya menjadi seorang sahabat yang baik. Jadi bukan hanya anggota keluarga, ayah, ibu, suami, istri, anak, dan lain, tapi juga sahabat, teman kita. I wish, yang terakhir, I wish I had not wasted so much time. Saya berharap penyesalannya, kenapa? Karena saya telah memfoya-foyakan waktu, menghambur-hamburkan waktu dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi poinnya adalah begini saja, saudara. Poinnya, kalau kita semua memiliki hanya 3 hari terakhir untuk hidup, 3 hari terakhir dalam dunia ini, apa yang kita akan buat? Work, kita akan bekerja sampai triple, full 24/7, 24 sepanjang hari, sepanjang minggu, selama 3 hari yang sisa ini yang kita akan lakukan, yang akan kita buat, tidak ya. Saya percaya 3 hari kalau itu diberikan hanya kepada saya, maka saya akan memohon maaf mungkin kepada semua orang yang telah saya sakiti dan lain sebagainya. Saya memohon maaf pada orang tua saya mohon maaf pada anak-anak saya, kepada sesama sahabat-sahabat saya, dan saya memperbaiki itu bukan hanya hubungan dengan sesama, tapi saya akan memperbaiki hubungan saya dengan Tuhan. Kalau saja saya hanya memiliki 3 hari. Dan inilah yang menjadi menjadi penyesalan bagi banyak orang karena mereka mengutamakan hal-hal yang dunia. Bukan hal yang seperti Allah inginkan, yaitu menuruti kehendak Tuhan. Dan apa kehendak Tuhan itu? Hukumnya itu. Apa inti daripada hukum Tuhan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan juga mengasihi sesama kita, seperti juga kita mengasihi diri kita sendiri. Kiranya penurutan hukum ini akan membantu kita untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang akan menyebabkan penyesalan-penyesalan di dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pembahasan kita, silakan. Ada kira-kira tambahan
Sudah seluruh bagus. pelajaran kita. Dari Papi Mami, silakan ya. That's Di-unmute. okay. Oh, sudah di-unmute. Ya, di-mute. Ya, silakan. Sudah bagus sekali. Thank you, sudah bagus. Thank you. Puji Tuhan. Ya. Terima Very kasih. good. Thank Ada you. lagi yang lainnya dari para pendeta mungkin yang ada juga. Om Pendeta Rain Kesaulia ada tidak bersama-sama dengan kita oleh sebab pada saat ini adalah pelepasan dari saudara Suoth ya, Fanny Suoth, salah yang meninggal di Washington State. Jadi akan dibawa kembali jasadnya ke Indonesia. Jadi ada acara di Washington State. Oleh sebab itulah Om Pendeta Rain tidak bersama-sama dengan kita, tapi tentunya kita akan berdoa bagi keluarga Suoth Piai yang berduka cita pada saat ini. Baik, ada lagi yang lainnya tambahan dari Pendeta Tikwalu, Pendeta Mamuli yang bersama-sama, atau Bapak Simatupang, Bapak Ibu Simatupang, jika ada tambahan silakan Bapak Simatupang. Ini sehubungan iman Abraham, saya sangat salut sekali dan semua mengakui dia adalah Bapak percaya. Ya, pertanyaan saya, bagaimana kita boleh dapat memperoleh iman seperti imannya Abraham? Ya, jadi terima kasih. Jadi kita lihat bagaimana dia pertama-tama adalah dalam kita lihat penurutannya di pada saat dia diperintahkan untuk pergi, ya dia pergi. Jadi percayanya kepada Tuhan. Dan bagaimana saya dapat memiliki iman Abraham atau mendapat percaya kepada seseorang? Bagaimana saya mempercayai istri saya? Saat ini kalau di rumah saya, misalnya saya mau taruh uang saya di mana saja dan lain sebagainya, maka saya tahu, artinya saya terbuka dengan istri saya. Artinya mau taruh uang di mana, password saya punya cellphone, password saya punya laptop, kita semua saling tahu dan lain sebagainya. Artinya apa yang telah terjalin selama ini itu adalah satu apa ya? Satu hubungan yang telah terjadi antara saya dan istri saya, sehingga kami saling mengetahui satu dengan yang lain, kita saling percaya, dan kita apa ya? Kita apa ya? Percaya dengan kata lain, karena adanya hubungan ya, karena ada hubungan. Nah, kenapa kita tidak percaya kepada orang lain? Karena kita mungkin tidak memiliki hubungan seperti saya memiliki hubungan dengan saudara kekasih saya, dengan istri suami saya, orang tua saya. Kita tidak kenal orang dari jalan. Kira-kira apakah kita mau mempercayakan uang kita atau rumah kita misalnya kepada mereka? Tentunya tidak. Kenapa? Karena kita tidak memiliki hubungan. Jadi yang terjadi dengan Abraham adalah hubungannya dengan Tuhan yang begitu erat. Hubungannya dengan Tuhan. Dia selalu apa? Berbicara dengan Tuhan. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan inilah yang telah menyebabkan Abraham memiliki satu kepercayaan yang kuat. Ya, percayaan kuat dengan Allah. Ya, percayaan kuat dengan Allah. Saya mohon maaf, saya tidak sempat silent lagi. Teleponnya ada yang menelpon saya saat ini. Jadi itulah dapat kita lihat saudara ya, bagaimana percaya itu tumbuh oleh sebab adanya hubungan, dan itulah yang telah menjadi apa? Menjadi bahagian Abraham. Sehingga tidak heran dia dikatakan apa? Abraham itu disebut dengan istilah apa? Kalau Yakub, kalau Daud disebut sebagai a man after God's own heart, ya, yang dekat di hati Allah, itu Daud. Anda tahu apa yang dikenal dengan Abraham? Abraham the friend of God, sahabat dari Allah. Kenapa dia menjadi sahabat Allah? Karena dia selalu berkomunikasi dengan sahabatnya, itu Allah itu sendiri. Jadi adakah kita bersahabat dengan Allah? Dan kalau kita terus bersahabat dengan Allah, mendengarkan firman-Nya, mempraktekkan apa yang Dia ingin kita praktekkan, melaksanakan kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita, dan iman tumbuh dari apa? Percaya itu tumbuh dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan, ya. Pada saat kita dekat dengan Tuhan, beribadah terus, dengan kata lain, merenungkan firman tersebut seperti pemazmur katakan, Mazmur 1, maka kita tumbuh bagaikan apa? Pohon yang di tepi aliran air yang berakar kuat. Dan itulah yang menjadi bagian Abraham, dan itu dapat menjadi bagian kita, ya. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Simatupang. Ada yang mau tambahkan? Pendeta Mamuli atau Pendeta Tikwalu, pertanyaan Bapak Simatupang, silakan. Ada kira-kira? Bagi saya secara kekabaran yang sangat baik pagi hari ini, dan untuk tambahan dalam pertanyaan dari Bapak, bagi saya secara pribadi, pertama-tama adalah konsep pemikiran kita tentang Alkitab adalah firman Allah atau berisi firman Allah. Jadi ketika kita memahami Alkitab adalah firman Allah, jadi segala sesuatu yang kita jalani adalah
perkataan Allah di dalam hidup ini, sehingga kepercayaan kita kepada Allah memang betul-betul sungguh-sungguh. Sebagaimana dengan yang dialami oleh Abraham. Dari awal mungkin Abraham masih kurang percaya, tapi lama-kelamaan dia terus, karena pergaulan tadi dengan hubungannya dengan Allah begitu erat, dan dia begitu baik, sehingga dia mempercayai semua perkataan yang Allah sampaikan bagi dia. Dan bagi kita di akhir zaman ini, kita harus meyakini bahwa setiap tulisan, setiap pasal adalah komunikasi Allah kepada kita manusia. Sesuai dengan buku Evangelism halaman 504. Itu harus diikat dan dipegang di tangan kita sebagaimana Tuhan telah menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan juga tiang api di padang belantara. Ya. Jadi bagaimana kita saat ini mempercayai Alkitab itu adalah firman Allah sehingga iman kita sungguh-sungguh teguh di dalam kehidupan ini. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ya, kita betul. Terima kasih, Pendeta Mamun. Percaya Alkitab adalah firman Allah. Ya. Terima kasih, Pendeta. Baik, ada lagi Pendeta Tikualu tadi seperti sudah juga mau tambahkan. Silakan. Thank you, Sir. Cuma mau sampaikan pas tadi. Bagus sekali. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih, Pendeta. Baik, jika tidak ada dari Zoom, ada yang dari live stream, Dek? Tambahan atau pertanyaan, silakan, Dek. Oh, tidak ada, Pendeta. Oke. Jika tidak ada, kita tentunya dapat memasuki bagian kedua yang sangat penting dari acara ibadah kita, yaitu kita berdoa bagi pokok-pokok doa yang dapat disampaikan. Sudah juga dimulaikan dengan doa tadi oleh Saudari Lucy, mendoakan Saudari Jane. Saya juga akan secara pribadi terus mendoakan Saudari Jane yang telah menjalani operasi dengan baik. Jika ada yang mungkin Jane mau sampaikan saat ini, silakan Jane. Jika ada, jika bisa, maksud saya. Ya. Jika tidak, mungkin dari saudara lainnya silakan. Ya, silakan jika tidak ada. Ya, dari live stream, Dek, silakan yang dapat kita doakan. Yang pertama ada pesan request dari Ibu Eli Cherry, lalu dari Ibu Sylvia Abutan. Dia katakan tolong doakan sahabat kami Yosi Manopo untuk kesehatan dan keluarganya agar selalu setia mengikuti acara ini. Dan juga dari keluarga Lim, Gunawan Lim kata tolong doakan mamanya Susan yang sakit. Sudah, Pendeta. Ya. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, kita tentunya bersyukur ya, oleh sebab pada kemarin ya khususnya ya, kemarin ada dua saudara kekasih kita ya, saudara Bapak Harold Tombeng yang berulang tahun, dan juga Ibu Lili Pinontoan ya. Jadi jika Ibu Lili Pinontoan dan Bapak Harold ada bersama-sama dengan acara ibadah kita tentunya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari kekasih kita ini ya. Jadi kita berdoa kiranya kekuatan surga dapat terus menjadi bagian mereka. Ibu Lili yang saat ini ada di Indonesia ya, kiranya Tuhan terus menjaga dan menyertai Ibu Lili. Baik saudara, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami telah melihat perjanjian yang Engkau telah buat dengan umat-umat-Mu, umat-umat Israel yang telah mendengarkan kembali perjanjian tersebut Engkau nyatakan secara resmi, secara langsung. Tapi kami dapat juga mempelajari Tuhan, bahwa perjanjian yang sama yang Tuhan telah berikan kepada Israel di waktu yang dahulu, telah juga menjadi bagian bagi kami Israel rohani pada saat ini. Pada saat yang bersamaan Tuhan, biarlah kami juga dapat melihat bahwa perjanjian ini bukan hanya perjanjian di mana Engkau telah menyelamatkan kami dengan kasih karunia, sehingga kami yang seharusnya mati di kayu salib, kami dapat memperoleh kehidupan karena Yesus yang telah mati bagi kami, namun telah bangkit, agar kehidupan kekal tersebut juga dapat menjadi bagian kami. Tapi pada saat yang bersamaan Tuhan, kami juga dapat melihat bahwa Engkau ingin kami terus dituntun di dalam keselamatan.
pada saat Engkau memberikan segala firman-Mu, khususnya ke-10 firman-Mu itu yang menjadi arahan, instruksi, arah bagi perjalanan kehidupan kami, agar kami dapat mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah Tuhan kami dapat mengambil segala keputusan-keputusan yang dapat kami ambil dalam kehidupan ini, bukan hanya yang segala sesuatu yang berpusat bagi diri kami, tapi khususnya, secara lebih khusus, segala sesuatu yang kami ambil dalam keputusan tersebut adalah apa yang berkenan, apa yang berfokus, berpusat kepada Engkau. Dan bagaimana hal itu juga dapat membawa menjadikan satu manifestasi kasih kami kepada sesama. Jadikanlah kami, Tuhan, anak-anak-Mu seperti Israel, seperti Yakub yang telah mengalami transformasi pada saat perubahan kehidupan itu terjadi di dalam kehidupannya. Pada saat ini, Tuhan, kami bukan hanya bersyukur atas firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan pada kami juga bersyukur oleh sebab usia yang Tuhan telah tambahkan bagi Bapak Harold Tombeng yang kemarin telah berulang tahun, Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga, hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga, kesetiaan untuk terus mencintai Engkau, mencintai kehendak-Mu, dapat terus menjadi bagian Bapak Harold, dan juga kasihnya kepada sama juga lebih semakin ditingkatkan. Kami berdoa kiranya dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Harold, talenta-talenta seperti talenta menyanyi yang Tuhan sudah berikan kepadanya, kiranya dia dapat selalu gunakan untuk kepujian, kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Berkatilah keluarganya, Ibu Ani, Andy, dan Angel, kiranya keluarga ini terus Engkau satukan dalam kasih surga. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Lili Pinontoan. Engkau sudah membantu beliau selama hampir kurang 2 bulan lebih berada di rumah sakit, di ventilator oleh sebab COVID-19, tetapi Tuhan telah memberikan kesembuhannya yang pasti kepadanya. Dan saat ini telah sembuh dari COVID-19, telah berada bersama-sama dengan Glenn dan keluarganya. Glenn dan Tina di Indonesia, kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai Ibu Lili Pinontoan, sehingga sukacita surga yang dia sudah miliki, yang dia sudah terima itu dapat dia bagikan dengan terus menjadi saksi Tuhan di mana saja. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu datang untuk membawa permohonan-permohonan doa umat-umat Tuhan. Hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Eli Cherry, dengan permohonan doanya, Tuhan. Ibu yang Tuhan sudah kasih ini, Tuhan, yang Kau sangat kasih ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai dia dalam kehidupannya. Tuhan akan selalu membantu Ibu Eli Cherry dengan kesehatan-kesehatan yang pasti dari surga. Hubungan-hubungan dengan sesama juga akan menjadi semakin lebih dipererat. Tuhan membantu dia, sehingga dia akan terus memiliki hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga yang dapat terus menjadi bagiannya. Kami juga bersama-sama dengan keluarga Abutan, khususnya Ibu Sylvia Abutan, ingin berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan kepada Bapak Yosi Manopo yang sering selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada Bapak Yosi Manopo, sehingga kekuatan firman Tuhan, kebenaran yang telah ia terima, itu akan selalu dia pertahankan, dan dia akan selalu kuat di dalam Engkau. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit pada saat ini. Hamba-Mu ingin berdoa bagi ibu daripada saudari Susan Lim, Tuhan, yang saat ini berada di rumah sakit oleh sebab penyakit yang dialami pada saat ini. Kami berdoa kiranya jamahan surga akan menjadi bagian Ibu Neti, Tuhan. Kami berdoa kiranya ibu yang dalam keadaan sakit ini, Ibu Neti ini, Tuhan akan jamah dia. Kesembuhan dari surga dapat menjadi bagian, sehingga dengan kesembuhan tersebut dia dapat melihat kasih surga yang begitu nyata. Dia akan melihat bagaimana Engkau memberikan kesempatan kepadanya, dan dia dapat datang bersama-sama dengan kami di dalam kebenaran-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa juga bagi Mamang, ibu daripada Ana, istri hamba-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau akan terus menjamah Mamang, sehingga dengan kekuatan yang pasti dari surga, dia akan terus berangsur-angsur sembuh dari COVID-19 yang sedang merajalela saat ini. Dan berikanlah kepadanya, Tuhan. Bukan agar supaya dia memiliki satu hal yang dapat digunakan untuk dirinya sendiri atau kami dapat membanggakan diri kami sendiri, tetapi biarlah dengan kesembuhan ini yang kami banggakan adalah kuasa surga yang nyata dan kesempatan di mana anak-anak Tuhan itu dapat lebih didekatkan dan lebih didekatkan dengan Engkau, Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu terus berdoa bagi keluarga-keluarga lainnya dengan permohonan-permohonan pribadi mereka, Om Yan dan Tante Sin, Evi, Angel. Kami terus juga berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu dengan permohonan pribadinya. Kami ingin berdoa juga bagi saudari kekasih kami, saudari Femi, dengan pergumulan. Femi, kiranya Palangitan,
Kami berdoa Tuhan dengan pergumulan dari keluarga Walangitan Kiroyan ini Tuhan. Tuhan akan terus membantu mereka. Sehingga segala sesuatu yang dapat terjadi adalah satu kehidupan yang diberkati dan terus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami juga secara khusus ingin berdoa bagi saudari kekasih kami, saudari Jane Ronenu yang masih dalam keadaan recuperating ya, setelah menjalani operasi. Kami berdoa kiranya zaman surga akan selalu menjadi bagian Jane, walaupun dia baru selesai operasi, walaupun sedang dialisis pada saat ini, tapi beliau tetap tidak ingin untuk kehilangan kesempatan berbakti bersama-sama pada saat ini. Jane bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan kekuatan yang Engkau dapat berikan kepadanya. Tuhan, berikanlah kekuatan tersebut Tuhan. Biarlah kekuatan rohani yang sudah Jane nikmati akan terus menjadi bagiannya. Sehingga dia bukan hanya melihat apa yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupannya, tetapi dia lebih mengenal Engkau, dia melihat Engkau, ya, melihat Engkau sebagai Allah yang mengasihi dia, melihat Engkau sebagai Allah yang selalu menjaga Jane di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kiranya itu yang dapat selalu menjadi fokus. Gantinya kami melihat what you can do, apa yang Engkau dapat lakukan, agenda-agenda kami yang dapat Engkau laksanakan, seperti keinginan-keinginan yang kami miliki yang sementara saat ini. Tapi yang kami ingin lihat Tuhan adalah kami ingin mengenal Engkau dengan lebih dekat. Kami ingin lebih mengenal karakter-Mu. Kami ingin lebih mengenal siapa Engkau Tuhan. Kami ingin lebih dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi Tante Yeni Poluan, bagi Ibu Since Pua. Kami ingin terus berdoa Tuhan bagi saudari Carol Roaring Tuhan. Kami serahkan ya di beliau dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami terus berdoa bagi Tante Ruth Asa. Kami terus berdoa bagi saudari Glenn Weku, saudari Ellen Timisela, dan semua yang kami selalu doakan seperti Bapak Alden Siotang, Bapak Johan Tambun. Kami terus ingin berdoa menyebutkan nama mereka Tuhan. Bukan supaya hanya mereka sembuh Tuhan, tapi agar supaya mereka lebih dekat, lebih dikuatkan dengan kuasa surga yang dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi Bapak Asang, suami daripada Ibu Marta Lam. Kiranya Tuhan akan selalu mendekatkan, menguatkan dia untuk lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Kami bersyukur Tuhan telah menuntun kami dari perjalanan kami melihat karya ciptaan-Mu yang begitu indah di Vermont dan New Hampshire. Kami bersyukur Engkau telah tibakan kami dengan selamat, dan kami ingin terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan secara khusus hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Masi Londa Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian saudari Silvana Masi, saudara James di Indonesia, dan juga menjadi bagian Joel dalam pendidikannya, dalam pekerjaannya, dalam segala sesuatu. Kesehatan yang pasti dari surga kiranya dapat menjadi bagian daripada Joel. Dan hamba-Mu juga ingin secara khusus berdoa bagi saudara Elisa Siregar Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan tuntunan surga yang pasti dalam segala perjalanan kehidupannya. Rancangan-rancangan surga kiranya dapat terus menjadi bagiannya. Tuhan membantu dia dengan kesehatan. Tuhan memberikan kepadanya hikmat kebijaksanaan untuk menjadi fasilitator dari acara-acara ibadah di jemaat kami. Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kekuatan, hikmat akal budi dari surga. Dan masa depan, kehidupan berkeluarga dan hal-hal lainnya yang Tuhan sudah siapkan, kiranya itu dapat menjadi bagian saudara Elisa Siregar. Kami juga berdoa bagi keluarga besar Siregar yang ada di Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak dan Ibu Siregar, saudara Samuel, Joan, dan Gabriel. Kami berdoa kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga lainnya. Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi orang tua hamba-Mu, papi dan mami di masa tua mereka. Kiranya waktu kesempatan untuk melayani terus menjadi bahagian mereka. Kiranya penyertaan surga akan selalu mengiringi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi pendeta-pendeta yang sudah berbakti, pendeta Mamuli, pendeta Tikwalu, dalam pendidikan mereka, dalam pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan, besertalah dengan mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kami atau saat ini tidak bersama-sama, seperti Om Pendeta Ren Saul ya Tuhan, oleh sebab penghiburan yang sedang beliau ingin berikan kepada keluarga Suot Piai yang berduka cita. Kiranya Tuhan terus menggunakan Om Rain untuk dapat menjadi saluran berkat kepada siapa saja. Kami ingin berdoa bagi keluarga Simatupang, saudara-saudari kami lainnya, Ibu Ice Erna dan Ronald Walean khususnya. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Montang, saudari Lucy, Tante Yulin, dan semua yang hamba mungkin tidak sempat lagi sebutkan satu persatu. Tapi Engkau telah melihat umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom,
melalui live stream. Tuhan, biarlah mereka lebih mengenal Engkau, biarlah mereka lebih dekat dengan Engkau, Tuhan. Dan dengan kedekatan itu, Tuhan, kami dapat selalu mengambil keputusan-keputusan yang benar. Kami dapat selalu memilih untuk dekat dengan Engkau, gantinya memilih untuk dekat dengan apa yang dunia tawarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar doa kami. Engkau sudah menyertai kami dan sertailah kami hingga kami akan melihat wajah-Mu muka dengan muka nanti. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Dan kiranya saat itu, sampai menjelang besok dalam pertemuan kita, Tuhan menyertai Anda. Stay safe, stay healthy. Berkat-berkat surga kiranya mengiringi kita semua. Amin.